berbasis tenaga listrik saat ini dipercaya sebagai jalan keluar untuk masalah pencemaran udara dari asap kendaraan konvensional. Namun, Toyota malah percaya bahwa teknologi hidrogen merupakan solusi utama mobil ramah lingkungan. Dikutip dari Carscope, Toyota sedang menggarap mobil bertenaga hidrogen generasi terbaru alias menggunakan air. Bahkan, kabarnya mobil dengan teknologi hidrogen tersebut siap produksi pada 2026 mendatang. Selama ini, pemasaran mobil berbasis hidrogen masih terhambat karena harga yang tinggi dan infrastruktur pengisian bahan bakar yang kurang memadai. Dengan diproduksinya generasi terbaru ini, Toyota bertujuan untuk mengatasi kedua masalah tersebut untuk membuat kendaraan bertenaga hidrogen lebih layak. Lebih detailnya, Toyota akan meluncurkan sel bahan bakar generasi baru yang inovatif pada 2026. Terkait itu, Toyota mengklaim sejumlah keunggulan dari mobil hidrogen terbaru ini. Salah satu contohnya adalah biaya produksi mesin mobilnya lebih murah, sekitar 50% dibanding generasi sekarang. Selain itu, bahan material yang digunakan juga diklaim lebih ramah lingkungan dan bahan bakunya juga tidak rumit seperti mesin hidrogen saat ini. Toyota juga mengklaim biaya perawatan mesin hidrogen generasi terbaru jauh lebih hemat, bahkan dari mobil mesin konvensional sekalipun. Ditambah lagi, dengan adanya SPBU khusus hidrogen yang akan semakin menjamur beberapa tahun mendatang. Untuk kedepannya, Toyota akan menyiapkan konsep multi-hydrogen tank yang mampu menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu kali pengisian saja. Bukan hanya pengembangan produk saja, Toyota juga bekerja untuk mendukung produksi sumber daya hidrogen agar fuel cell vehicle atau FCV lebih layak. Sebagai bagian dari upaya ini, mereka telah mengembangkan teknologi penghasil hidrogen baru dengan cara mengelektrolisis air. Kendaraan ini sudah diperkenalkan hampir 20 tahun lalu, walaupun dulu hidrogen menggerakkan motor konvensional. Mengapa bahan bakar hidrogen sampai sekarang belum menembus pasar? Asosiasi Industri dan Industri Otomotif Kenamaan sudah punya kendaraan itu. Apakah keuntungannya dibanding mobil listrik dengan baterai? Kalau menggunakan mobil listrik ada masalah dalam hal jarak yang bisa dijangkau. Sekarang sudah lebih baik situasinya, tapi masih ada masalah waktu cas baterai antara 1-4 jam. Siapa yang mau pergi berlibur kemudian berhenti setiap 250 km untuk mencas selama 4 jam? Bagaimana mobil hidrogen berfungsi? Ini juga bisa disebut mobil sel bahan bakar atau mobil fuel cell. Berfungsinya begini. Di dalam sel bahan bakar, oksigen dari udara bercampur dengan hidrogen dari tangki. Di sini terbentuk listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor listrik. Dari knalpot yang keluar hanya beberapa tetes air, karena tidak ada gas buang seperti pada motor bahan bakar konvensional. Untuk mencapai sasaran itu, produk energi surya dan angin harus ditingkatkan 2 kali lipat. Sebagian untuk memproduksi hidrogen bagi lalu lintas dan sebagian bagi pasokan listrik untuk warga. Itu artinya, jika kita ingin menggunakan hidrogen dalam mobilitas, hidrogen hanya boleh diproduksi dengan energi terbarukan. Dan tentu kita harus sangat meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain yang punya lahan luas dan mendapat banyak sinar matahari, juga angin kuat. Pemasok energi juga harus siap agar bisa membangun instalasi energi terbarukan untuk memproduksi hidrogen di lokasi dan memasok hidrogen lewat pipa atau kapal ke Jerman. Oke, berarti harus ada perluasan besar-besaran produksi energi terbarukan untuk memproduksi hidrogen. Karena sekarang hidrogen juga belum ada secara luas, demikian pula infrastrukturnya, misalnya tempat mengisi bahan bakar. Di Berlin hanya ada 5 tempat mengisi bahan bakar hidrogen. Di seluruh Jerman ada 90 instalasi. Waktu mengisi bahan bakar hanya 3 menit. Setelah itu mobil bisa digunakan untuk perjalanan 500 km.
Das 100 Ongkos Kilometer penggunaan mobil setiap 100 km sama seperti pada mobil diesel. Jadi bagi konsumen tidak mahal. Sekarang sudah ada kesepakatan dengan industri bahwa 400 tempat isi bahan bakar akan dibangun. Walaupun belum jelas berapa kendaraan hidrogen yang akan diproduksi. eigentlich gibt. Sekarang dukungan dari politik sangat besar bagi perluasan energi terbarukan dan produksi hidrogen. Desember lalu, pemerintah Jerman membuka proyek pilot baru di Chili. Perusahaan Jerman Siemens nanti akan membuat bahan bakar sintetis dengan bantuan hidrogen. Oleh sebab itu, para pakar yakin upayanya serius. Wir hatten 10 tahun lalu ini sudah ada, tapi baru berupa impian teknologi canggih yang handal. Kita sekarang juga punya tujuan iklim yang jelas dan mengikat. Dengan Green Deal, ini jadi tujuan perbaikan iklim yang ambisius. Sekarang sudah ada pengetahuan bahwa dengan motor bahan bakar bensin itu tidak bisa dicapai. Selain itu, pasar hidrogen di dunia dan produk-produk yang dibuat dengan hidrogen terus berkembang. Jadi ini prospek bagus bagi teknologi hidrogen, juga bagi harapan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kendaraan hidrogen akan jauh lebih banyak digunakan. Selain itu, perusahaan juga sedang berencana untuk memproduksi hidrogen dari biogas yang berasal dari kotoran ayam lokal dan sisa makanan. Meskipun begitu, saat ini Toyota mengakui bahwa harga hidrogen masih sangat tinggi. Untuk membantu menurunkan biaya, perusahaan asal Jepang tersebut akan terus bekerja sama dengan mitra untuk memproduksi, mengangkut, dan menggunakan hidrogen. Dalam waktu dekat, Toyota akan mendirikan organisasi baru bernama Hydrogen Factory pada Juli 2023.